Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran IPA pada siang hari ini. Mari anak-anak kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini dengan materi pembelahan sel. Sebelum saya mulai, gimana anak? Kabarnya sehat kan? Semoga kalian tetap sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya lanjutkan, silakan disediakan alat tulisnya untuk mencatat hal yang penting ya. Bagi hal yang penting nanti saya catat pada buku tulisnya. Sekarang lanjutkan pembelahan sel. Jenisnya ada dua macam. Yang pertama ada pembelahan secara mitosis, yang kedua secara meiosis. Sekarang ada tiga alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu adalah untuk pertumbuhan, bahwa salah satu ciri makhluk hidup diantaranya adalah untuk mengalami pertumbuhan karena sel-selnya bertambah banyak. Yang kedua untuk perbaikan, terbukti jika tubuh kita mengalami luka atau kerusakan maka jaringan sel akan mengadakan perbaikan dengan proses namanya pembelahan sel. Yang ketiga, terjadi peristiwa reproduksi atau mengalami perkembangbiakan. Itu tiga alasan mengapa terjadi pembelahan sel. Dan pembelahan sel mitosis itu mempunyai maksud diantaranya yang pertama untuk menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Kemudian yang kedua, terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Yang ketiga, jumlah kromosom sel anakan ada 2N atau disebut dengan istilah diploid. Yang keempat, siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Itu pada Kemudian tahapan-tahapannya ada namanya interfase, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Itu tahapan pembelahan mitosis. Dan kita mulai yang interfase. Maksudnya di sini terjadi persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Yang kedua, tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Yang ketiga, terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Yang keempat, terdiri atas tiga fase, yaitu G1 atau gap 1, kemudian S sintesis, dan G2 atau gap 2. Fase G1 terjadi pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Fase sintesis terjadi pada proses replikasi DNA, dan fase kedua terjadi pertumbuhan organel. Itu yang namanya interfase. Dan pada profase ada 5 macam. Yang pertama, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus dan nukleus menghilang. Yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang kelima, benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Itu profase. Kemudian metafase, cirinya satu, terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Yang kedua, kromosom berada di daerah ekuator sel. Yang ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas dua kromotip yang terkait pada sentromernya. Yang keempat, pada setiap sentromer ada dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Itu metafase. Dan anafase, cirinya satu, benang-benang spindle memendek. Dua, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ketiga, mulai terjadi sitokinesis. Dan yang telofase dengan ciri satu, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Dua, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Ketiga, kumpulan kromatin membentuk anak inti
Yang keempat, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Yang kelima, sitokinesis selesai sehingga terbentuk 2 sel anakan, telofase. Sekarang pembelahan meiosis. Ya, dimaksud pembelahan meiosis yaitu menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Yang ketiga, meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Yang keempat, sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Itu mengenai pembelahan meiosis. Sekarang tahapan-tahapan pada meiosis. Ada 2 tahap. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Pada meiosis 1 ada profase, ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase yang kedua. Sekarang kita mulai yang profase 1. Ini dengan ciri membran inti mulai menghilang. 2, terbentuk gendong pembelahan. Yang ketiga, kromosom menebal dan kromosom holog saling berpasangan. Yang keempat, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dengan 2 kromatid. Yang profase 1. Yang metafase 1 dengan ciri 1, kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Yang kedua, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya, yaitu mengenai metafase 1. Dan anafase 1 dengan ciri kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dari kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Yang ketiga, tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Yang telofase 1 dengan ciri 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Yang kedua, nukleus mulai terbentuk. Yang ketiga, terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, itu anak. Nah, ini tadi meiosis pada tahapan yang 1. Untuk tahap kedua nanti kita lanjutkan untuk yang akan datang. Sekian, sampai jumpa untuk yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.